Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus if pada Excel. Nah, teman-teman, di kali ini saya seperti biasa telah menyiapkan yaitu berupa data ataupun tabel seperti ini ya, teman-teman. Nanti kita akan langsung praktekkan. Di sini saya telah memberi warna 3 warna beda seperti ini karena kita akan fokus ke if-nya. Di sini telah kita hitung untuk laba kotor, laba bersih, sedangkan sini kita belum. Kita menggunakan rumus if nanti. Untuk yang pertama, if ini kita menggunakan if tunggal, sedangkan yang untuk level ini kita menggunakan if bertingkat. Kemudian untuk rekomendasi ini kita menggunakan rumus if dan and. Nah, teman-teman, tentunya penggunaan rumus if ini sudah banyak dibahas pada channel teman-teman yang lain ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, di sini kita akan mengulas kembali atau kita belajar kembali untuk tutorial ini. Langsung saja bagaimana caranya? Kita langsung ke masuk yaitu status. Rumusnya ialah if tunggal. Nah, kita di sini menyiapkan kriteria 1, 2, dan 3. Nah, jika kita sudah mengetahui ininya kriterianya ini ataupun syaratnya, kita nanti akan masukkan menggunakan rumus di Excel-nya. Langsung saja, bagaimana caranya? Ketikkan sama dengan di sini untuk status untung atau rugi. Ini cukup if tunggalnya saja. Kita masukkan rumus if. Tekan tanda tab. Jika laba bersih lebih besar dari 0, maka dia untung. Maka jika laba bersih kita klik di sini yaitu laba bersih di G2 sini ya, teman-teman. G2 ini. Nah, kemudian lebih besar dari 0, maka kita ketikkan lebih besar dari 0. Maka kita kalau menggunakan maka di sini kita menggunakan titik koma ya, teman-teman. Maka kita beri tanda petik atau string seperti ini. String ini, tanda petik ini digunakan untuk penulisan teks ya. Kalau dia angka, dia tidak perlu menggunakan tanda petik seperti ini. Karena kita menggunakan tag berupa teks, kita harus masukkan string ini biar nanti bisa terbaca gitu. Maka untung. Tutup stringnya. Kemudian jika laba bersih kurang dari sama dengan 0, maka dia rugi. Nah, kita cukup masukkan seperti ini, rugi. Nah, kita tutup kurung. Oke, kita tekan enter. Nah, untuk mengcopy ke bawah kita tekan 2 kali saja di sini, maka dia akan dapat hasilnya. Untung, rugi. Kita cek dulu ya, teman-teman, kenapa dia bisa untung. Ini karena dia laba bersih lebih dari 0. Ini kan 800.000, maka dia statusnya adalah untung. Sedangkan rugi kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari 0 minus 70.000, maka dia dikatakan rugi. Nah, begitulah caranya untuk menggunakan rumus if tunggal. Untuk selanjutnya kita masuk ke if bertingkat. Di sini kita levelnya, yang kita ketahui levelnya. Maka kita menggunakan rumus if bertingkat. Langsung saja sama dengan if
Jika laba bersih lebih besar sama dengan 500.000, jika laba bersih lebih besar sama dengan 500.000, maka sangat menguntungkan. Koma, kita untuk masuk ke rumus selanjutnya. Kita cukup copy saja di sini. Kita paste. Kemudian, jika laba bersih lebih besar sama dengan jika laba bersih G2 ini ialah laba bersih lebih besar sama dengan 100.000. Kita ganti ini 100.000. Maka kita hapus. Itu koma lagi. Kita paste lagi rumus tadi. Kita paste. Untuk yang ketiganya ini, jika laba bersih lebih besar 0, maka ini kita sama dengannya kita hapus. Ininya kita ganti dengan 0. Maka di sini labelnya tipis. Kemudian jika selain ketiganya ini, yaitu sangat menguntungkan tipis, selain dari lebih besar dari 500.000, lebih besar dari sama dengan 100.000, dan jika lebih besar dari 0, maka dia dikategorikan rugi. Maka rugi. Tekan enter. Nah, seperti tadi, klik 2 kali, maka hasilnya dia akan dapat. Untuk yang selanjutnya, yaitu if dan and. Nah, karena di sini tidak hanya satu saja yang kita hitung, dia ada 2 nanti, makanya dia perlu penghubung, yaitu and. Langsung saja sama dengan if jika laba bersih sama dengan if jika laba bersih ini kurang dari 100.000, Nah, di sini ada kata dan, berarti kita masukkan rumus and. Untuk kata penghubungnya ini kita tidak menggunakan di sini, dia tidak akan bisa. Maka dia diletakkan di sini. Mengapa demikian? Karena kita perlu hubungkan dulu antara laba bersih dan jumlah terjual. Laba bersih dan jumlah terjual. Maka kita masukkan rumus N di sini. Kita fokus ke N dulu. Logikal 1, logikal 2. Logikal 1-nya ialah laba bersih, sedangkan logikal 2-nya ialah jumlah terjual. Ini jumlah terjual. Di sini ada titik koma. Masukkan titik koma. Logikal 2-nya ialah jumlah terjual lebih besar dari 200. Maka kita tutup dulu, karena untuk naikkan harga ini adalah punya dari if, fungsi if. Kita tutup dulu ini untuk fungsi n-nya, tutup kurung, maka if-nya naikkan harga. Kita tes dulu, tekan enter. Nah, di sini false karena dia tidak sesuai kriteria yang dimaksud. Coba kita klik 2 kali. Nah, naikkan harga di sini ada, karena dia sesuai. Kenapa sesuai?
Di sini jika laba bersih kurang dari 100.000, sini laba bersihnya kurang dari 100.000 dan jumlah terjual lebih besar dari 200. Nah, ini kan 250, maka dia lebih besar dari 200. Maka dia harus menaikkan harga. Harganya di sini harus dinaikkan, ditingkatkan. Nah, kalau harganya kita tingkatkan, maka dia tidak lagi naikkan harga. Di sini kita tes dulu ya. Anggap saja 25.000. Nah, karena dia sangat menguntungkan, berarti dia tidak perlu untuk naikkan harga. Kita Ctrl Z, kita masuk ke rumus lagi. Di sini, dari sini kita copy agar tidak ngetik seperti tadi. Kita copy saja seperti ini. Kita masukkan lagi, kita paste. Nah, kita masuk ke kedua. Jika laba bersih kurang dari 100.000, jika ini laba bersih kurang dari 100.000 dan jumlah terjual kurang dari sama dengan 200, maka ininya kita ubah simbolnya ini kurang dari sama dengan 200, maka kurangi stok. Di sini masukkan, ketikkan kurangi stok. Nah, kurangi stok. Selain itu, selain kondisi di atas, maka pertahankan seperti tadi, yaitu ini dan ini. Kita langsung saja ketikkan pertahankan. Tekan tanda enter. Yes. Nah, di sini kita klik 2 kali, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Kita tes dulu ya. Ini pertahankan, ini naikkan harga tadi. Ini pertahankan, kurangi stok. Nah, kita tes. Pertahankan. Ini. Anggap saja di sini kita harganya lebih mahal sedikit. 6.500. Sangat menguntungkan. Maka dia rekomendasinya dipertahankan. Bagaimana? Harganya cuma 5.100 rupiah. Nah, maka di sini perintahnya naikkan harga. Karena di sini untungnya dia bahkan tidak untung, dia rugi. Sini laba bersihnya rugi. Nah, levelnya juga rugi. Maka harganya dinaikkan seperti tadi ke 6.000. Nah, inilah dia fungsinya kita belajar if pada Excel. Karena di sini fungsi if yaitu untuk membandingkan suatu kondisi lalu memberikan hasil berbeda berdasarkan kondisi tersebut. Untuk kali ini sekian saja pelajaran kita hari ini, yaitu penggunaan rumus if pada Excel. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan rumus-rumus yang lainnya pada Excel ini. Kita belajar sama-sama. Kita akan tingkatkan lagi pengetahuan kita mengenai ilmu ataupun rumus-rumus apa yang ada di Excel ini. Karena apa? Karena ini akan sangat membantu kita kerja. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.